Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam awal pekan ini melalui renungan harian edisi Senin 12 Januari 2026. Salam bagimu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Kita siapkan hati jiwa raga kita untuk menyatu dalam kebenaran firman Tuhan melalui Kejadian 35 ayat 1-15. Mari kita mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dan kehidupan baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Engkau adalah Allah kami yang setia menepati janji. Allah yang memanggil kami untuk datang, bersyukur, beribadah, dengan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau menenangkan diri di hadapan-Mu. Sucikanlah hati dan pikiran kami dari segala kesibukan, kekhawatiran, dan dosa yang kami bawa. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk memahami firman-Mu dan mengubahkan hidup kami agar semakin serupa dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kejadian 35 ayat 1-15. Yakub kembali ke Betel. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di sana. Buatlah di sana mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau saudaramu." Lalu kata Yakub kepada seisi rumahnya dan semua orang yang bersama dia, "Singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu. Sucikanlah dirimu dan gantilah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di sana bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala ilah asing yang mereka miliki dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon tarbantin dekat Sikem. Sesudah itu mereka berangkat. Kegentaran dari Allah melanda kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz, itulah Betel, yang di tanah Kanaan. Ia dan semua orang yang bersama dengan dia. Ia mendirikan mezbah di situ dan menamai tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari dari saudaranya. Deborah, pengasuh Ribka, meninggal. Ia dikuburkan di sebelah bawah Betel, di bawah pohon tarbantin yang dinamai pohon tarbantin tangisan. Allah menampakkan diri lagi kepada Yakub setelah ia datang dari Padan Aram dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, melainkan Israel akan menjadi namamu." Demikianlah Allah menamai dia Israel. Allah berfirman lagi kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan muncul darimu dan raja-raja akan berasal darimu. Negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Lalu Allah naik meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat Allah berfirman kepadanya, sebuah tugu batu. Ia mempersembahkan kurban curahan dan menuang minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Amin. Menguduskan diri di hadapan Tuhan. Itulah tema kita saat ini. Dalam Kejadian 35, Allah memerintahkan Yakub untuk kembali ke Betel.
tempat di mana ia pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Namun sebelum bertemu Tuhan dan mendirikan mezbah, Yakub terlebih dahulu mengajak seluruh keluarganya untuk menguduskan diri. Allah memanggil Yakub untuk bangkit dan kembali ke Betel. Ini menunjukkan bahwa Allah rindu umatnya kembali kepada hubungan yang benar kepadanya. Dalam hidup kita, Tuhan juga sering memanggil kita untuk kembali pada iman yang murni dan ketaatan yang sungguh. Yakub meminta keluarganya untuk menyingkirkan Allah asing, mentahirkan diri, mengganti pakaian. Ini melambangkan pertobatan yang nyata, meninggalkan dosa, membersihkan hati, dan memperbaharui hidup. Menguduskan diri bukan hanya soal ritual, tetapi perubahan sikap dan komunitas untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Setelah mereka taat, Tuhan menyertai dan melindungi perjalanan Yakub. Ketaatan dan kekudusan membawa damai sejahtera, serta perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Di Betel, Allah kembali meneguhkan nama dan janjinya kepada Yakub. Tuhan adalah Allah yang setia. Ketika kita hidup dalam kekudusan, kita semakin mengalami kehadiran dan penggenapan janji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah masih ada Allah asing dalam hidup kita? Hal-hal yang lebih kita utamakan daripada Tuhan? Atau sudahkah kita sungguh-sungguh menguduskan diri sebelum datang beribadah dan melayani Tuhan? Mari menjadikan hidup kudus sebagai gaya hidup, bukan hanya kewajiban rohani. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang Maha Kudus, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Ampunilah kami bila sering hidup ini tidak sesuai dengan kehendak. Ketika kami lebih mencintai dunia daripada Engkau. Kami berdoa untuk diri kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam kekudusan. Baharulah hati, pikiran, dan tindakan kami setiap hari. Berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam setiap rumah tangga. Sehingga rumah tangga kami dibangun di atas iman kepada Tuhan saja. Setiap rumah tangga dipenuhi kasih, damai sejahtera, dan ketaatan kepadamu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Dimanapun kami berada, di mana kami bekerja, di mana kami melayani, di mana kami menuntut ilmu, di mana kami mencari segala yang kami butuhkan ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di situ. Buat kami terus mengimani Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami senantiasa berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, agar supaya menjadi umat yang kudus, setia, dan berani menyatakan kebenaran-Mu di tengah dunia. Pakailah para hamba-hamba Tuhan, para penatua, para diaken, dan para pengurus-pengurus dalam gereja untuk setia dalam pelayanan jemaat, memimpin dengan hati yang tulus dan hidup yang berkenan kepadamu. Senantiasa pula kami berdoa bagi daerah yang kami cintai ini. Kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tetap Tuhan menuntun para pemimpin agar dalam hikmat Tuhan dan dalam rasa takut terhadap Engkau Tuhan, untuk senantiasa menyatakan kebenaran, membawa keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi semua. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mendengarkan setiap permohonan kami. Semua doa kami ini Tuhan, kami serahkan kepada Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus. Kami naikkan syafaat ini. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pada saat ini. Tuhan memberkati kita.